Di dalamnya adalah Tuhan pasti senang. Shalom. Anda, saudara sekalian harus tahu itu, bahwa kalau saudara ada di dalam rumah Tuhan, Tuhan adalah senang dan menyenangkan di dalam hatinya. Tentulah oleh karena senang, maka saudara-saudara sekalian patut untuk menerima berkatnya, dan berkatnya dicurahkan adalah dimulai dari baliknya Allah, yaitu di dalam rumah Tuhan. Hari ini saya sampaikan selamat Paskah bagi saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan, berbicara tentang bangkitnya Yesus Kristus dari kubur. Shalom saudara-saudara, perhatikan dengan baik-baik supaya jangan sayang waktumu sayang, supaya jangan sayang waktumu, baik hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, walaupun keringat, walaupun sepertinya lelah, duduklah dengan baik. Hari ini Yesus yang bangkit adalah mengutamakan dan menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi kukatakan kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu, supaya di tengah kebangkitannya adalah beroleh damai sejahtera kepada saudara-saudara. Itulah keuntungan kita orang-orang yang percaya, yang sedang bersekutu dan berharap Tuhan dan percaya kepadanya, supaya Dia adalah Tuhan seutuhnya di tengah kehidupan kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Bapak yang mulia, sebab itu saya menyampaikan inti dari khotbah yang akan disampaikan kepada saudara-saudara, bahwa hari ini inti daripada khotbah di tengah Paskah yang sudah berlangsung adalah supaya saudara-saudara hidup baru. Katakan amin. Katakan amin. Singkat saya khotbah untuk hari ini kepada saudara-saudara, supaya saudara menjadi ciptaan baru. Karena Kristus Yesus tidak mau berulang-ulang untuk menebus dosa itu, tetapi satu kali untuk selamanya. Dan pengharapan oleh firman-Nya juga, pengharapan langsung daripada Allah juga, ialah supaya saudara-saudara satu kali saja untuk mati dalam dosa itu, yaitu memberi diri dibaptis. Shalom. Shalom. Setelah saudara-saudara memberi diri dibaptis dan sudah dibaptis, keluar dari air itu menyatakan adalah bahwa saudara-saudara bersih karena melakukan firman Allah. Di tengah kebersihan itulah maksudnya ialah supaya saudara-saudara tetap mempertahankan kebersihan. Amin. Waktu zaman saya SD, selalu itu dibuat di tempat ruang belajar kami. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. 2, 3 ya. Sekali lagi dulu, 2, 3 ya. Saya terjemahkan apa yang dimaksud di dalam hal-hal rohani, bahwa kalau kita bersih, menjaga kekudusan dengan baik, shalom, menjaga kekudusan, menjaga kemurnian hati, dan tidak melakukan dosa dengan baik-baik, kesehatanmu secara rohani akan sulit untuk ditembus sesuatu penyakit apapun yang datang untuk membuat saudara sakit. Ini tepuk tangan. Karena orang-orang kudus, orang-orang percaya yang disebut menjadi anak-anak Allah, firman Allah yang berkata, aku mengasihi kamu dan aku merampas kamu dari ujung maut. Saudara tahu apa artinya ujung maut itu? Iblis punya pekerjaan. Itu sebabnya tanpa kompromi saudara-saudara, kehidupan sebagai anak-anak Allah, jangan pernah untuk melakukan dosa. Katakan bersama saya, jangan pernah melakukan dosa. 2, 3 ya. Pegang dadamu, jangan dada orang lain. 2, 3 ya. Itulah arti yang makna daripada kebangkitan Yesus. Saya ulangi, itulah makna dan arti daripada kebangkitan Yesus Kristus, menyelesaikan semuanya dan Dia pun menjadi hidup baru. Sobat, dengar baik-baik. Saya sampaikan yang pertama adalah kematian Yesus Kristus itu adalah supaya hidup baru di
tengah kebangkitannya untuk diajar dan disampaikan kepada jemaat. Sehingga saya harus katakan kepada saudara-saudara bahwa saudara sebenarnya dalam kehidupan ini, usia berapapun saudara-saudara, pastikanlah bahwa tidak melakukan dosa, menjaga kekudusan dan beserta dengan Allah. Dan aku pun menjadi anak-anak Allah yang menerbitkan terang di tengah-tengah kita untuk selama-lamanya selagi ada dalam kesadaran iman, dalam kesadaran hati, dalam kesadaran iman bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus pun tidak susah. Tidak susah. Apa yang dimaksud adalah tidak arti bahwa saudara-saudara itu tidak menyukakan, melainkan ya menyukakan sehingga mendapat berkat-berkat. Sebab rahasia satu hal saya harus beritahu kepada saudara. Yesus yang berkata, "Aku supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kehidupan." Mereka berkata begitu. Saya tahu perkara itu tidak mudah. Kenapa? Karena bersama dengan saudara-saudara, orang yang berambisi kita ada dalam dunia ini atau hidup di dalam keserakahan barangkali, atau hidup mau suka-sukanya, mau hidup di tengah-tengah untuk meraup banyak hal dengan baik-baik, untuk melampiaskan hawa nafsu barangkali namanya, tapi dengan baik-baik. Hari ini aku memberikan kesadaran kepada Yesus sudah mati tentang itu semuanya. Dengan maksudnya, janganlah engkau lakukan itu lagi. Ada perempuan yang berdosa, memang menurut hukum, perempuan yang tertangkap basah dalam perzinahan itu diperhadapkan kepada hukum. Memang ada hukum, saudara-saudara. Hukum itu adalah siapa yang melakukan dosa perzinahan dan tertangkap harus dilempar di batu. Diperhadapkan kepada Yesus. Saya mau memberitahu kepada saudara-saudara bagaimana Yesus memberi kehidupan. Sebab di dalam Dia dosa itu sudah diambil alih. Dosa itu mau dipikul. Dosa itu akan tidak lagi, saudara, untuk berkuasa di dalam engkau. Itu sebabnya hari ini dengan riba, baik saudara-saudara, maksudnya kalau engkau sudah ditebus, berarti supaya engkau tidak lagi melakukan dosa. Katanya kepada perempuan itu, di manakah mereka yang mau menghukum engkau? Tidak ada lagi Tuhan. Kalau begitu, aku pun tidak menghukum engkau, sebab ada hukum dari sorga sudah dinyatakan ke dalam dunia, bahwa hukum itu sudah dipikul di atas kayu salib. Makanya hari ini saudara-saudara, tunjukkanlah dirimu sebagai pengikut Yesus Kristus, bukan petenteng-petentengan, tetapi adalah memancarkan cahaya sinar terang Kristus. Berikan tepuk tangan Yesus. Karena Yesus Kristus yang bangkit dari kematian itu adalah mengalahkan dosa, supaya dosa tidak ada lagi bersama dengan kita. Orang-orang berkaya maksud. Saudara, saya tidak mengatakan kebenaran uang. Tidak. Sebab dunia uang, saya harus lebih penting untuk menyampaikan kebenaran. Tapi saya percaya saudara-saudara sudah ada di dalam kebenaran, katakan amin. Shalom. Dalam kebenaran inilah yang saya maksudkan, supaya kita ini menjaga kebenaran itu dalam kekudusan itu, untuk mengikuti Yesus Kristus itu adalah tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Berikan tepuk tangan. Kemudian yang kedua saya sampaikan dengan segera, supaya saudara-saudara mengetahui bahwa kematian Yesus Kristus di salib itu, saudara harus mati dengan catatan, dengan pengharapan, dengan kata Allah di dalam ketentuan itu.
cukup dengan memberi diri baptis. Siapa yang dibaptis diselamatkan? Katakan amin, saudara. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara, hargai. Kalau engkau sudah ditebus dan memberi diri dibaptis, mulai dari hari itu, akan ada kuasa Tuhan yang memimpin. Sehingga tidak sembarang hidup, tidak sembarang makan indomie. Insyaallah, kecuali kalau indomie itu sudah diputuskan dan engkau berdoa dengan sungguh-sungguh supaya pelet yang ada di dalam itu tidak lagi berkuasa. Shalom, shalom, supaya saudara-saudara menghargai pemberian Allah cukup dengan dibaptis. Kalau kita terikat dengan hukum Taurat, apa yang sudah disampaikan oleh Musa dan berlaku sampai di Indonesia ini dengan baik-baik, maka kita setelah dewasa supaya bisa untuk menikah dengan ini harus membawa kamu ke Yerusalem dan di sana harus bisa nikah di atas surga. Karena demikianlah hukum itu. Yesus saja sudah dihukum, apatah lagi hukum kepada orang lain? Pasti akan terjadi. Tetapi Yesus menghambatnya. Yesus berkata, cukuplah dia untuk melakukan satu kali untuk selamat. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara mengenai yang kedua ini, penebusan itu kita hanya percaya dan melakukan baptisan untuk kita mendapat penebusan dari Yesus Kristus yang bersama. Yang tertulis adalah Markus 16 ayat 16. Karena saudara-saudara banyak di antara saudara sekalian ini adalah yang mau dibaptis supaya terus mengerti dan tahu bagaimana sebenarnya arti daripada baptisan itu. Tolong dibaca dan ditampilkan Markus 16 ayat 16 berkata, siapa percaya dan dibaptis, dia akan beroleh selamat. Mari sama-sama kita membaca 2-3 ya. Tetapi jadi dengan baptisan itulah kita mendapat pengampunan. Itu sah karena Allah punya rencana di tengah salib Yesus Kristus itu. Bukan program dunia dan program pemerintah, tetapi maksud Allah supaya semua selesai yang namanya dosa hanya karena Yesus Kristus disalibkan dan berlaku di bumi, di bawah bumi, di kolong langit ini ada tertulis sampai ke surga. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan artinya pun saudara-saudara, shalom, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil dan Rasul yang disebut dengan kekristenan, shalom, tidak apa? Ada petugas nanti untuk itu. Shalom, supaya saudara-saudara fokus dengan firman itu. Maka Paulus pun ditangkap oleh Yesus Kristus di tengah kejahatan. Sebab begini saudara-saudara, saya mau beritahu sedikit tentang apa yang disebut dengan penebusan dosa itu. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika Rasul Paulus, waktu itu namanya Paulus atau Saulus, dia tidak percaya tentang itu. Yang tertinggal adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu lagi dipertahankan dalam terjadi dari Musa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari Allah namanya saudara-saudara. Dan saya meyakini
bahwa memang Allah memberikan hukum Taurat itu kepada Musa. Tetapi dengan ini, Yesus Kristus lebih kuat, lebih hebat, lebih dituhankan daripada yang lain. Saudara-saudara, pengertian penuh untuk percaya kepada Yesus Kristus, maka kejahatan Rasul Paulus adalah hanya karena mempertahankan Taurat, bukan mempertahankan Allah di dalam semua rencana-rencana. Dia membangun penyidik. Dia akan menghukum orang, membacok orang, memparang orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Mungkin yang sama seperti saudara-saudara mengikuti jalan Tuhan. Singkat berita, Yesus gambar di tengah jalan menuju ke Damaskus. Digambar. Kenapa digambar? Adalah karena sampai dia tidak bisa bergerak. Dan datanglah Yesus untuk menyatakan semua tentang dengan baik. Akulah Yesus yang engkau ada. Saya harus beritahukan kepada saudara-saudara, ini berita ini. Ini berita kematian Yesus Kristus yang dikatakan oleh Yesus. Aku sudah mati bagi mereka, tetapi engkau mencoba-coba untuk melarang mereka mengikut jalan Tuhan. Kau terlalu kecil, kira-kira begitulah saudara-saudara. Maka dikatakan oleh Yesus dalam roh, pergilah engkau ke tempatnya yang namanya Evangelis Simon. Tadi kau akan diajar di sana. Allah berbicara kepada Simon penyamak yang ada di pantai itu. Terima dia, jangan kau takut, karena dia adalah untuk hamba-Mu umatkan. Dengan itu baik-baik. Saudara, yang aku akan katakan kepada saudara-saudara, humanitas dibatas lagi. Gak banyak cincong saudara-saudara, shalom. Sebab firman sudah ada, dibaptislah dia dan ditumpah tanganilah dia supaya penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari situ, pengajaran yang ada adalah kesaksian yang ada pada Rasul Paulus. Shalom saudara-saudara, enggak pernah dia menghafal Taurat, tetapi dia memberi kesaksian dan kebenaran-kebenaran. Sebab ada tertulis katanya saudara-saudara, kebenaran yang dimaksud adalah tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus ini. Mari berikan tepuk tangan. Supaya saudara-saudara, ini yang saya tekankan adalah jika engkau sudah menerima baptisan air, engkau diselamatkan oleh Yesus Kristus, tolong dihargai. Katakan amin, supaya jangan ada lagi dilema di luar sana. Itu bukan orang yang dibaptis. Kenapa dia tidak sungguh-sungguh? Kenapa dia tidak masuk dalam bait Allah setiap hari Minggu? Kenapa dia masih juga berbuat kejahatan? Katanya pula mungkin dengan baik-baik. Dia adalah orang yang tidak menghargai baptisan keselamatan yang ada dari Yesus Kristus. Maka hari ini saudara-saudara sekalian yang mau membaptis dengan baik-baik ini, tidak ada sesuatu apa yang bisa kita lakukan dengan ini untuk menyelamatkan. Tapi ini nggak ada. Rasul Paulus pun, rasul yang lain pun, Musa pun tidak mampu untuk menyelamatkan. Karena kalau ada manusia menyerupai dan mencontek-contek seperti Yesus, itu namanya adalah sesat dan sama seperti berdukun. Shalom. Karena yang ada di dalam Kristus Yesus hanyalah menyampaikan firman Allah dan melakukan firman Allah setiap mereka yang dilayani. Kata Yesus, pergilah. Jadi kepada semua bangsa murid itu adalah diajar supaya taat kepada diri.
bukan kepada rasul yang lain, bukan kepada nabi yang lain, tetapi kepada firman. Karena firman itu diakui adalah Allah itu sendiri. Berikan tepuk tangan bagi kita. Dan dikatakan, dan baptislah mereka, Shalom, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, baptisan itu hanya ada memberi contoh pada Yohanes yang membaptis dan Yesus yang dibaptis. Saya pikir perlu dibaca oleh saudara-saudara dengan pengertian begini, saudara-saudara, ya, supaya saudara-saudara bisa mengajar. Masih banyak orang yang tidak melakukan baptisan air seperti yang ada tertulis dan yang sudah dimeteraikan. Kita akan baca, saudara-saudara, waktu singkat Matius 3 ayat 15, 16 dan 17. Cepat-cepat, tolong ditampil. Dua tiga ya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun membuktikan. Ayat 16, 2-3 ya. Sesudah dibaptis, Yesus adalah keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, saya mau tegaskan, saudara percaya ini firman atau tidak? Ini firman atau tidak? Yang mengatakan amin adalah mengatakan ya. Ini firman? Mari kita berikan tepuk tangan bagi. Dan saya percaya hari ini saudara-saudara menyaksikan waktu ini kita masih perjamuan kudus dan kita harus segera untuk memberi diri ataupun menyelenggarakan baptisan air. Sekali lagi saya memberitahu kepada saudara-saudara, kebanggaan kami yang penuh dengan Roh Kudus dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah adalah suka dan senang dan bangga di hadapan Allah. Kalau saudara-saudara setelah diajar dan memberi diri, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kebangkitan itu berarti kita beroleh hidup kekal kembali seperti Yesus adalah hidup dalam hidupan. Saya ulangi, saudara-saudara. Jadi begitu Yesus Kristus keluar dari air, hidup baru itu dimeteraikan. Kenapa? Kalau Yesus sendiri pun adalah diajar, diberikan oleh Allah sebagai percontohan untuk taat kepada kebenaran-kebenaran firman, bahwa hidup baru itu adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu apa? Apa yang kau terima dan yang kau tangkap dari Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, maka itulah pola ketentuan ataupun menjadi sikap Allah ada padamu di dalam setiap kehidupan. Shalom, shalom. Saya ulangi supaya saudara-saudara memiliki kebanggaan ini yang bisa digalungkan di leher. Shalom. Ada banyak orang membuat digalungkan di leher itu adalah bentuk salib. Tapi ada roh yang lebih hebat dari situ, lebih hidup. Maksud saya adalah kalau engkau saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, tuliskan di loh hatimu bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang berroh. Maka dikatakan kalungkan di lehermu adalah supaya saudara-saudara banyak berbicara dan menunjukkan terang Kristus yang ada padamu kepada dunia lupa. Itu maksudnya, supaya jangan salah-salah dengan itu. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kata Rasul Paulus, saya ulangi kata Rasul Paulus kan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tak
sebagai bacaan kita tadi dalam topik kali ini untuk lahir baru atau ciptaan baru, kata Yesus Shalom kepada Nikodemus, pemimpin agama yang masih mempertahankan hukum Taurat, tidak menerima kasih karunia dan tidak menerima kasih karunia Roh dan tidak menerima kuasa Roh yang sedang dicurahkan Tuhan untuk menjadi milik dan kepunyaan orang-orang yang benar-benar mengikut Yesus Kristus. Kata Yesus juga hal yang sama. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan Roh, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Apa yang dimaksud adalah sama pada saudara-saudara saya. Kalau engkau tidak menerima baptisan dan percaya kepada baptisan dalam Yesus Kristus Tuhan itu, maka engkau tetap dalam hidup, tidak diselamatkan. Untuk PA dari Markus 16 ayat 16. Karena itu saudara-saudara, berbahagialah sudah menerima Yesus Kristus Tuhan ketika engkau memberi diri dibaptis. Dan ketika iman hari ini saudara-saudara, baiklah terbuka, karena Roh Kudus adalah penentuan Allah. Kami yang menjalankan sebagai hamba sampai dengan baptisan itu. Kalau Roh Kudus, lihat seperti yang terjadi ketika Yohanes membaptis Yesus. Shalom, Yesus secara lahiriah, secara manusia dibaptis, terbuka sendiri lahir dan menjadi seperti burung merpati di atas Yesus. Yang akan kita ungkapkan kepada saudara-saudara bahwa itu adalah kedaulatan Allah. Sebab memang kepentingan itu perlu saya tahu kepada saudara-saudara supaya kita ini mampu untuk menjadi saksi, mampu untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan, mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah, mampu untuk menerobos semua hambatan dan tantangan, mampu juga untuk melewati dan melintasi hukum yang lain. Shalom. Karena harus diutamakan, sebab firman itu berkata dalam Roma 14 ayat 17, hal kerajaan surga 2-3 ya. Hal kerajaan surga bukanlah soal makan dan minum. Yang perlu saya beritahukan kepada saudara-saudara di dalam, bukanlah soal bergereja, duduk di gereja, terdaftar di gereja, tetapi soal kebenaran. Berikan tepuk tangan kepada Yesus. Kebenaran itu adalah baik to the Bible, kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Allah, karena firman itu juga yang berkata pada mulanya 2-3-nya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, mari kita semua berikan tepuk tangan. Mari kita langsung saja berdiri. Mari kita nyanyikan kepada Tuhan pujian kita. Ya Tuhan, percaya aku percaya. You Lord, for your love so true, for your mercy